Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan, pemimpin redaksi Tribun Jambi, dalam acara podcast Mojok Tribun Jambi. Nah, Tribuners, kali ini saya berada di Kabupaten Bungo, ya, salah satu kabupaten yang jauh juga dari kota Jambi, perbatasan dengan provinsi Sumatera Barat. Nah, Tribuners, di sebelah saya adalah seorang yang sangat spesial di Kabupaten Bungo. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Bungo. Namanya adalah Muhammad Adani, ya. Nah, Tribuners, beliau ini terpilih di pemilihan legislatif 2024 dan sekarang menjabat untuk periode 2024 sampai 2029. Beliau meraih suara terbanyak di Kabupaten Bungo, ya, Bang Adani. Alhamdulillah. 6.182. Ya, benar. Bahkan beliau di dapilnya itu bisa membawa 2 anggota dewan lagi, ya. Jadi ada 3 anggota dewan terpilih dari partai beliau di dapil beliau, ya. Jadi suara terbanyak dan membawa suara lain. Dan di DPRD Kabupaten Bungo, beliau adalah dari Partai Nasdem. Ya, benar. Ada total 7 anggota dewan di DPRD Kabupaten Bungo yang berasal dari Partai Nasdem. Ya. Tribuners, kita akan berbincang-bincang tentang sosok beliau. Beliau berlatar belakang cukup beragam. Ada banyak pengalaman yang beliau alami dan sebagian itu berkaitan dengan dunia politik. Tapi sebelum itu beliau kuliah di Jawa, Bang, ya, di Semarang, di Semarang, kemudian benar. bahkan beliau S2-nya kenotariatan, Benar. dan beliau kemudian sempat masuk ke dunia hukum jadi pengacara, Bang, ya. Bukan jadi pengacara, maksudnya sudah dapat kartu pengacara gitu, ya. Ya, benar, KTA. KTA. Kemudian baru masuk ke dunia politik dan di 2024 bisa mencalonkan diri, Bang. Dulu berorganisasi pastilah, ya, karena biasanya politisi itu pernah berorganisasi. Dulu berorganisasi di mana, Bang, dulu, Bang? Waktu itu memang pertama kali itu di Partai Nasdem, ya, kita mulai itu organisasi. Kalau untuk ke partai ke dalam organisasi politik, ya. Tapi kalau sebelumnya kita sudah juga aktif di beberapa organisasi kedaerahan, seperti IKPMB, Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa. Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa di Jogja, di Jogja. Di Jogja. Dan juga tergabung dalam KPJ, Keluarga Pelajar Jambi. Keluarga Pelajar Jambi. Dan juga di Semarang kita juga tetap masuk juga karena pada hari itu kita bolak-balik Jogja, Semarang. Kalau di Semarang itu kita bergabung dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Jambi. Ikatan Keluarga Mahasiswa Jambi. IMJ lah. IMJ. Jadi bahkan dari pelajar kemudian mahasiswa sudah belajar berorganisasi gitu, berorganisasi, ya? Betul. Nah, Bang, pendidikan seperti apa, Bang? Abang memulai pendidikan S1, S2 seperti apa? Silakan, Bang. Kalau memulai dari pendidikan tentu dari sekolah dasar, ya. Pastilah, ya. Dari sekolah dasar kita mulai pendidikan, karena kita waktu itu tidak melalui TK, kita ke SD. Sedikit informasi buat masyarakat Kabupaten Bungo, kalau saya itu tamatan dari SD 194 Sungai Pinang. Sungai Pinang. Yang di daerah Marobungo sini, kan. Habis itu saya melanjutkan jenjang ke berikutnya SMP. SMP saya di SMP 3 Negeri Marobungo yang Abang lewatin barusan. Di sini. Dan SMA-nya saya menginjak ke SMA Negeri 1 Marobungo. Jadi memang di Bungo lah Abang besar, ya. Nah, memang luar biasa, sangat mencintai Bungo. Tapi kuliah kemudian habis kuliah, habis tamat sekolah SMA, kita mencoba hijrah. Kalau kata orang tua saya itu carilah ilmu di luar. Merantau. Nanti merantau enak lah, ya kan. Dibiayai orang tua. Habis itu saya mencoba untuk memasuki ke Semarang, namanya Universitas 17 Agustus 1945. Yang mana itu merupakan universitas tertua swasta di Semarang. Tertua swasta, apalagi fakultas hukumnya. Jadi alhamdulillah saya untuk menimba ilmu di fakultas hukum. Dan dilanjutkan dengan strata S2. S2 itu saya mengambil jurusan Magister Kenotariatan. Itu di kampus yang sama juga. Mungkin itu. Nah, kemudian setelah lulus jenjang pendidikan, Abang pulang ke Bungo. Abang kemudian apa aktivitas Abang ketika pulang merantau dari sekolah tadi? Tentunya aktivitas setelah merantau itu kita terus menggali potensi
walaupun kita bekerja itu tidak di dalam suatu perusahaan yang dimiliki oleh orang lain, kita tetap perusahaan yang dimiliki keluarga. Orang tua saya sendiri. Jadi abang sempat kerja di situ karena beberapa kekosongan di bagian legal konsultan, kita mengisi di legal konsultan sesuai dengan bidang ilmu. Sesuai bidang itu kita mencoba untuk mendaftar lagi ke Pradi untuk sekolah PKPA. Dari situlah bang pendidikan profesi advokatnya didapatkan. Itu saya lakukan di 2020 di Jambi. Universitas Jambi kalau nggak salah. Tapi sempat beracara atau belum bang? Alhamdulillah belum sempat karena sudah dilantik jadi ketua DPRD. Karena sudah dilantik PKPA, sumpah lah namanya di Pengadilan Tinggi Jambi. Kita disumpah memasuki tahun 2024 Februari kita sudah melakukan pemilihan. Februari ya? Februari berarti di 2023 pertengahan kita mulai fokus ke memasuki persiapan pemilihan serentak legislatif. Jadi kita mulai fokus di situ dan juga bersama keluarga besar, dan kebetulan ayah saya seorang politisi lokal Merbungu lah namanya itu, yang mana beliau juga merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Bungo Tribuners tahun 2004 2009 benar sekali. Nah, kita diskusi keluarga dan menginjakkan kaki silahkan untuk melakukan konsolidasi lah kepada pihak terkait pada hari itu. Pertama saya menginjakkan kaki di Partai Nasdem. Setelah Partai Nasdem, karena ada perubahan pada hari itu, kita masih mendengar nih pada hari itu ada keputusan MK masih di ambang batas antara personal terbuka atau tertutup. Tentunya kita tidak mau kedua aturan ini nanti yang mana akan ditentukan. Sebelum itu ditentukan, kita harus mempersiapkan dulu agar langkah kita di legislatif ini tidak terhenti. Maka kita mencari opsi untuk nomor urut. Nah, karena kalau terbuka pun nanti kita nomor urut aman, tidak masalah. Nomor tertutup urut pun sudah aman. Nah, inilah yang menjadi kita untuk memilah beberapa partai politik. Dan pada hari itu kita masuk Nasdem, karena kita di Nasdem pada hari itu memang ada beberapa kursi incumbent yang tidak kita full masukin, lah gitu. Kita mencoba untuk mencari posisi aman. Singkat cerita, ketemulah atau tidak sengaja partai Hanura. Kalau kita ceritakan panjang nih, kita ambil simpelnya aja. Habis itu menjadilah ketua DPD Hanura Kabupaten Bungo pada tahun itu, dan cepat menjabat dari Hanura. Dan kita gerakkan partai Hanura yang tadinya batang, kalau kata orang Bungo nih bang, batang terendam. Apa tuh bang maknanya tuh? Batang terendam ini kan ibaratkan kita mengangkat batang yang sudah terendam, itu berat bang. Kita beraklah Hanura, dan saya ditempa di situ. Tidak tutup kemungkinan Hanura merupakan pembelajaran yang luar biasa bagi kita. Jadi abang sempat jadi ketua Hanura di situ, ditempah jadi pemimpin lah, kan. Jadi situ alhamdulillahnya kita memang melakukan banyak hal bagaimana cara berorganisasi di partai politik ini. Habis itu barulah terjadi dinamika yang tidak bisa kita hindari lah. Di pusat berdampak ke daerah, di provinsi berdampak ke daerah. Berdampak ke daerah, kita mengambil keputusan tidak akan bisa lagi memakai perahu Hanura. Karena dianggap akan menutup perjalanan kita untuk melakukan pesta demokrasi pada hari itu. Nah, kita balik ke Nasdem lagi. Dan alhamdulillah itu kita sudah diketok palu dengan personal terbuka. Jadi momentumnya juga tertutupnya gagal nih ya. Jadi terbuka. Jadi kita tidak permasalahkan lagi nomor urut. Jadi ya sudah, kita masuk deh. Kita kasih tahu backgroundnya ke Tribuners, Pak Ketua. Jadi ketika tertutup, abang nyalon nggak dapat nomor urut 1 atau 2 yang tinggi lah, dapat suara terbanyak, itu bisa kalah dengan nomor urut 1, 2. Makanya itu kekhawatiran politisi banyak waktu itu, yang muda-muda terutama bang ya. Iya, benar-benar. Yang muda-muda. Tapi ketika itu terbuka,
ya udah abang aman lah ya. Aman aja di Nasdem ya. Kita ikut aja yang alurnya gimana. Dan alhamdulillah tepat di tanggal 14 Februari masyarakat Kabupaten Bungo dan seluruh keluarga besar mempercayai kita untuk terpilih sebagai anggota dewan terpilih berdasarkan keputusan KPU. Nah, dan alhamdulillah dengan semangat juang yang luar biasa dan doa orang tua yang pastinya Bang ya, Partai Nasdem memberikan saya kepercayaan untuk menjadi ketua DPRD Kabupaten Bungo, yang mana di usia yang relatif muda, dibilang muda nggak begitu juga, tapi tua juga belum gitu. Jadi lumayan ini kita dipercaya, siap tidak siap, mau tidak mau kita harus mau. Karena ini adalah perintah langsung dari ketum kita, Pak Surya Paloh. Dan di samping itu, dan alhamdulillah saya juga dipercaya oleh Partai Nasdem untuk menjadi ketua Garda Pemuda Provinsi Jambi. Dan kemarin dan kemarin itu kita dilantik di Hotel BW bersama dengan Kakak Pernanda Surya Paloh selaku ketua umum dari Garda Pemuda Nasionalnya pusatnya nasional. Bang, sebelum itu Bang, tadi Abang di awal masuk Nasdem, terus sempat ke Hanura, balik lagi Nasdem. Abang kan tadi kita tahu latar belakang pendidikan, kemudian Abang sempat juga punya KTA untuk beracara, tapi kemudian terjun ke politik. Ini apa yang menginspirasi Abang terjun ke dunia politik? Apa mungkin salah satunya dari ayah dulu juga yang mantan anggota DPRD Kabupaten Bungo, atau seperti apa? Silakan Bang. Pasti. Kalau pastinya Bang, sudah pasti sosok figur ayah lah, figur ayah yang membuat sampai hari ini saya berada di samping Abang juga dan menjadi ketua DPRD ini, karena cita-cita dari seorang ayah itu memang ada terbesit bahwasanya nanti kamu terjun ke politik, entah itu menjadi ketua atau tidak, yang penting kamu harus menolong banyak orang. Karena begini, ketika kamu sudah mempunyai jabatan dan punya kekuasaan, memanfaatkan itu untuk hal orang lain yang benar-benar kamu upayakan kepada masyarakat. Kata orang tua saya itu, pada hari ini konsen kita pendidikan. Karena Bapak adalah seorang guru yang dulu lumayan jauh dari kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo ini. Tugasnya itu luar biasa. Bahkan saya juga mengikuti beliau pada umur 5-6 tahun, berjalan melewati sungai, berjalan lagi baru ketemu SD-nya beliau. Jauh ya. Itu namanya daerah dulu Lubuk Telau. Lubuk Telau di sini. Lubuk Telau, Rantau Asam, Batu Kerbau, Cikampil. Saya ngajar di situ. Itu naik apa Bang ke situ? Kalau ke desanya pada zaman itu kita masih mobil ya, transportasi mobil tambang. Tapi dari Rantau Asam kita itu untuk ke Lubuk Telau itu dulu akses jalannya nggak ada jalan buat mobil. Kalaupun ada itu pasti memakan waktu lumayan panjang. Jadi kita menyelusuri sungai. Habis itu kita jalan. Sampan lah Bang. Naik sampan. Kalau orang Bungo ngata itu ketek ya, kapal ketek pada hari itu. Itulah yang membuat saya yakin bahwa saya pada hari ini jujur, tanpa doa orang tua dan doa istri, hari ini pun tidak terjadi. Perlu diketahui ya Bang, kita di sini alhamdulillahnya adalah keluarga besar. Di samping keluarga besar, kita juga memiliki seorang ayah yang ini yang agak sedikit menarik. Apabila kita terjun ke dunia politik hari ini, bahwasanya kalau sudah ibaratkan mobil nih Bang, kalau masuk gigi 1 nggak ada lagi gigi mundur. Nggak ada lagi gigi mundur, pokoknya 2, 3, 4, 5 terus ya. Siap, pokok kita harus maju terus. Kalaupun hasilnya gimana, itu garis tangan. Setelah kita melakukan perjuangan yang luar biasa, tinggal kita berdoa, biarlah doa kita yang bertarung di langit. Kalau itu rezeki dan masyarakat mempercayai, insya Allah hal itu tidak akan kemana. Itulah yang membuat kita yakin kepada sekaligus pesan dari orang tua, bagian kesehatan. Jaga kesehatan. Bagaimana pada hari itu beberapa kejadian dalam keluarga ini yang tidak mengenakan terhadap kesehatan, yang pelayanan kesehatan, tidak boleh kita sebutkan instansi mana, yang jelas
ditingkatkan aja dan diperhatikan. Karena DPRD ini juga punya fungsi, trifungsi, salah satunya dari trifungsi dari DPRD tadi, tugas wewenangnya adalah pengawasan terhadap. Jadi kita berhak untuk mengawas hal itu. Mungkin jadi ada pengalaman-pengalaman yang kemudian membuat kita terjun ke politik, terutama ke DPRD. Tujuannya adalah tadi membantu orang banyak tadi. Kayak Bapak tadi kan mengabdi gitu, membantu orang untuk bersekolah, ya, mendapatkan ilmu. Kemudian tadi ada pengalaman mendapatkan pelayanan yang tidak baik gitu ya. Ketika kita jadi, kita pengennya pelayanan semuanya juga menikmati gitu ya. Oke, jadi dulu waktu Bapak jadi anggota DPRD, Bang, sering ikut Bapak atau ngobrol-ngobrol, atau memang belajar juga dari Bapak tentang dunia politik? Banyak belajar dengan beliau, karena satu hal yang diajarkan beliau berpesan. Satu hal pesan hari ini pun saya ingat, kalau kamu di politik pengen berkarir, politik bukan tempat kamu berkarir, tetapi tempat kamu mengabdi. Ketika kamu pengen berkarir, kamu harus di luar politik. Itulah tempat kamu berkarir. Kalau kamu sudah masuk ke dunia politik, itu tempat kamu mengabdi. Jadi hilangkan karir kamu di situ, tidak ada. Tugas kamu mengabdi, ya apa dari tugas dan fungsi DPR itu. Yang pertama adalah pembuatan undang-undang, yang kedua fungsi penganggaran, yang ketiga pengawasan. Lingkup itulah yang kamu pegang. Kalau kita di dalam agama itu pedoman kita Al-Quran, kalau kamu di DPR, pedoman yang harus kamu pegang itu adalah tatib. Habis itu perundang-undang yang tertinggi di atasnya. Itulah pesan dari beliau. Beliau juga sempat merasa agak sedikit takut juga anaknya yang di usia muda macam mana menginjak ke dunia politik. Tapi dengan pelan-pelan kita meyakini, oke Pak, hal ini akan kita lakukan bersama. Nah, Pak Ketua, Bang Adani, Abang kan masih muda, menjadi Ketua DPRD, artinya memimpin jumlah anggota Dewan Kabupaten Bungo 32 ya. Nah, mungkin ada juga yang sudah senior, ada juga yang incumbent gitu Bang. Ada yang tentu yang sebaya dengan Abang juga ada. Gimana Bang, Abang beradaptasi, kemudian menempatkan posisi Abang sebagai ketua, sementara juga ada yang senior-senior juga gitu kan. Itu seperti apa Bang adaptasinya? Ini menarik ya Bang, di DPRD Kabupaten Bungo ini pada hari ini antara incumbent dan yang baru masuk itu tidak ada batasan. Jadi yang incumbent ini selalu senior lah, kita katakan senior, tapi mereka nggak mau dikatakan senior karena mereka mengatakan nggak ada batasan. Enaknya kita di sini, kita terlalu dikasih masukan, saran, bahkan cara kita di dalam DPRD ini bagaimana mengelola organisasi lembaga yang sebesar ini dengan kompak. Inilah dari 32 itu tadi, alhamdulillahnya ya Bang, bisa dibilang banyak yang baru daripada yang lama. Banyak yang baru malah ya? Iya, tapi yang lamanya ini menariknya lagi, mereka mau berdiskusi dengan kami kapanpun kami meminta. Tanpa kami minta pun mereka begini. Oh iya, terima kasih. Kami merasa di sini tidak ada yang senior dan junior, karena mereka memang tidak mempunyai batas dalam ruang lingkup mereka. Inilah yang luar biasa di kabupaten ini. Nah, Tribuners, tentu kita pengen tahu Pak Ketua 5 tahun memimpin 2024 sampai 2029. Apa Bang yang mau diprioritaskan? Mungkin 1 tahun ini, atau sudah ada kira-kira mau ngapain 5 tahun ini DPRD Bungo, punya target apa? Silakan Bang. Kalau saya pribadi dan kawan-kawan Komisi 1 dan Komisi 2, kami tetap berkomitmen untuk di masing-masing porsi komisi. Tapi kalau pertanyaan Abang tadi mengatakan concern saya pada hari ini apa, untuk tahun ini saya akan mencoba di pendidikan. Pendidikan akan saya coba, saya gencar habis bagaimana regulasinya dan aturannya, diutamakan beasiswa untuk teman-teman yang memang mau berjuang di luar sana. Karena begini, SDM di Kabupaten Bungo ini tidak kalah saing Bang dengan daerah-daerah lain, dan kita akan menyongsong penuh kawan-kawan atau adik-adik kita nanti yang mau benar-benar belajar di luar sana, akan kita coba bantu. Oh, jadi ini untuk adik-adik yang ingin bersekolah kemudian keluar Kabupaten Bungo, kuliah Bang ya berarti ya? Kuliah Bungo. Dan kalaupun bisa nanti kami akan mencoba untuk mendata terus melalui dinas terkait mana sekolah yang benar-benar tidak terjamah atau memang tidak
terjamah dalam arti dalam keadaan yang benar-benar butuh kita awaskan, pengawasan kita terhadap itu. Karena ada beberapa sekolah juga dapat laporan kemarin itu yang masih butuh perhatian khusus dari pemerintah. Mungkin kami akan mendorong pihak pemerintah mungkin dari sisi infrastruktur bangunannya segala untuk macam. bangunannya dan sebagainya. Karena ini adalah rakyat kita juga. Pemerintah adalah mitra kami. Kami pengen bekerja sama dan menimbulkan sesuatu hal yang bersinergi yang luar biasa terhadap pemerintah. Ada lagi selain pendidikan, Bang? Mungkin kalau untuk tahun ini konsen saya itu 7% di pendidikan. 30% ini adalah mungkin kaitan-kaitan permasalahan yang terus kami gali atau mungkin yang datang ke pengaduan kita aspirasi gitu ya. Masyarakat akan kami tampung. Akan kami tampung dan akan kami godok nantinya mau kami selesaikan dan memberikan solusi yang terbaik buat yang melakukan aspirasi tadi, menyampaikan aspirasi tadi. Mungkin itu. Nah, Tribuners, ini Pak Ketua kita masih muda, keluarga seperti apa, Bang? Anak, sekolah atau apa? Alhamdulillah sampai hari ini keluarga anak itu 3. Lagi sekolah semua, anak Bang? 3, istri 1, Bang. Nah, istri 1. Jangan kebalik, Bang. Jangan dibalik. Nggak boleh. Jadi anak yang 3, yang bertiga, yang pertama itu masih sekolah di bangku SD, kelas 5. SD. Yang nomor 2 itu kelas 3 SD. 3 SD. Nah, ini yang kecil nih, yang bontot nih. Nah, bontot baru yang, umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Artinya memang masih masa-masa pertumbuhan nih. Bang, ini Abang pasti akan sibuk, ya kan? Jangan-jangan sebelum kemarin juga pasti sibuk lah kampanye segala macam. Membagi waktu dengan istri dan anak-anak, apalagi anak-anak masih dalam ke masa-masanya untuk main segala macam. Silakan, Bang. Salah. Ini menjadi hal yang sulit juga untuk dijelaskan. Tapi saya akan mencoba untuk memberikan hal ini kepada istri saya, bahwasanya suami kamu pada hari ini, saya katakan pada istri, suami kamu pada hari ini bukan seutuhnya milik kamu lagi. Betul. Waktunya punya rakyat. Punya sekarang sudah punya rakyat dan mengabdi kepada rakyat. Terutama 6.182 tadi. Betul, yang memberi kepercayaan saya. Terkhususnya kan kepada semuanya yang ada di Kabupaten Bungo. Tentu saya bilang kepada istri yang sabar. Kalau memang di waktu weekend nanti kita akan terus berkampanye. Jadi saya selalu menyempatkan waktu bermain sama anak itu 30 menit sebelum berangkat. Oh, berangkat kerja 30 menit. 30 menit. Jadi sekitar jam-jam 7:30 lah, Bang ya. Jam 7 ya. 8 lah. Kadang kalau jam 5, jam 6 tuh kita udah mulai main. Anak-anak kan udah. Saya sebisa mungkin sampai hari ini saya masih memakai baju anak. Oh gitu ya. Masih bisa. Karena memakaikan bajunya. Betul, memakaikan baju anak untuk sekolah. Ketua DPRD masih pakaiin baju anak. Yes. Karena satu hal yang membuat saya itu bahwasanya ini anak jangan terabaikan karena pekerjaan. Saya nggak mau itu. Karena apapun bentuknya keluarga adalah nomor satu. Jadi 30 menit main dulu sama anak, tugas, jangan-jangan balik sudah malam, jangan-jangan nggak ketemu anak gitu kan. Ini paginya ketemu, weekend masih jalan gitu, Bang ya. Kadang-kadang kita weekend tapi disempatkan untuk jalan karena kita komitmen juga sama istri. Kalaupun saya tidak ada lagi keluar kota, istri akan menghandle anak-anak, memberitahu kalau papinya lagi pergi lagi tugas ini. Jadi alhamdulillah, Bang, anak-anak yang bersama saya sayang ini yang tidak banyak komen lah. Alhamdulillah masih kecil juga. Masih kecil juga, nggak ngerti dia bapaknya ngapain gitu ya. Oke. Bang, terakhir mungkin Bang, kira-kira tadi kan Abang berharapnya di dunia pendidikan. Mungkin ini kan kaitannya dengan SDM masyarakat di Kabupaten Bungo. Mungkin ke depan Abang pengennya masyarakat Bungo ini seperti apa, Bang? Silakan, Bang. Mungkin ke depannya kalau keinginan kita tuh masyarakat di Kabupaten Bungo ini menikmati jenjang pendidikan yang benar-benar dirasakan, yang diinstruksikan oleh pemerintah 9 tahun untuk 12 tahun. 12 tahun. Iya, 12 tahun ya, 12 tahun untuk bersekolah. Tapi tidak terlepas dari itu, saya pengen mereka juga yang mungkin ke pendidikan tinggi ya, lebih tinggi dari itu. Kenapa? Karena untuk melakukan ke universitas-universitas itu mereka terbatas dengan akses ya, status dan juga
kendala mungkin biaya. Biaya juga ya. Makanya kami di pemerintah ini alhamdulillah nanti abang datang sini wawancara kita lagi nih. Iya, iya. Boleh Khusus datang sini kita ngobrol setelah hasil keputusan bupati baru kita siapa yang jadi nanti. Itu lebih enak bang kita bicarakannya karena nanti kami akan berkoordinasi terus pada pihak pemerintah daerah agar hal ini terrealisasi tepat sasaran. Ya, itu yang pertama. Beasiswanya. Jadi tidak ada lagi yang ini orang dekat A, orang dekat B yang dapat. Kita akan istilah kita nembak tuh sasaran kita harus tepat. Bagaimana si orang ini benar-benar nanti si anak ini benar-benar nanti mendapatkan beasiswa ini sesuai dengan kebutuhannya. Jadi artinya begini bang, ada kemarin itu memang beasiswa yang ada di ini orang tidak dalam lah bahasanya gitu. Tapi kita cobakan memenelisirkan itu karena kita tidak mau biarkan mereka yang punya keinginan penuh yang merasakan gimana sulitnya orang tua mencari uang dan mereka juga berhak membahagiakan orang tua dengan pendidikan tinggi. Karena standarisasi kita di Kabupaten Bungo ini kalau SMA ataupun daerah lain pun sama, itu agak sulit untuk menerima pekerjaan. Walaupun nanti kita perbandingkan dengan pihak luar kan terlalu jauh kita membandingkan Indonesia dan ini, tapi kita tidak sampai ke situ bang, cuman sebatas mengatakan bahwasanya sekarang pendidikan itu ada yang formal dan ada informal. Nah, kami mencoba mencari regulasi pendidikan informal tadi, tapi lagi sedang penggodokan lah ya. Mencarilah karena memang beberapa daerah sudah ada, tapi belum bisa kita kembangkan. Jadi pendidikan formalnya minimal setidaknya 12 tahun, tapi kalau bisa mestinya lebih, mereka harusnya kuliah. Harusnya gitu bang, harus lebih tinggi lah kita upayakan karena apakah nanti pemerintah bisa mengakomodir semuanya? Tentunya tidak tapi akan bertahap. Di zamannya saya yang di sini bersama teman-teman DPR yang lain akan mencoba untuk hal ini tepat sasaran. Baik bang, mudah-mudahan cita-citanya terwujud. Setidaknya ini yang memang abang harus lakukan sebagai legislator ya, wakil rakyat gitu ya. Tribuners, itu tadi perbincangan kita dari yang mulai santai-santai, ringan-ringan, keluarga, latar belakang, sampai ke apa yang mau Pak Ketua DPRD Bang Adani ingin lakukan di DPRD Kabupaten Bungo. Bang Adani, terima kasih banyak. Semoga sukses selalu 5 tahun ini memimpin DPRD Kabupaten Bungo dan bisa memberikan ruang dan solusi kepada masyarakat yang menyalurkan aspirasinya. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak bang. Saya Yosef Mulyawan dan Bang Adani, Muhammad Adani, Ketua DPRD Kabupaten Bungo. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.